Baik, di sini saya sudah bersama dengan seorang pelukis muda di seberang sana. Dengan Mbak siapa? Halo, perkenalkan nama aku Cecil. Kalian bisa panggil Cecil aja. Kayak panggilan dari teman-teman biasanya gitu, guys. Oke. Jadi Mbak Cecil, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan eh, bisnis lukisan yang sedang Mbak tekuni. Bersedia ya? Ya, bersedia. Silahkan. Oke, pertanyaan pertama. Apa yang menginspirasi Mbak dalam menciptakan lukisan? Inspirasiku untuk membuat lukisan gitu ya. Kalau menurutku sendiri sih karena lukisan saya tuh bertema naturalis. Saya biasanya menemukan inspirasi dari pemandangan sekitar. Saat saya mengunjungi tempat baru dan ada suatu objek yang menarik mata gitu, jadi itu menjadi sumber daya tarik saya dan inspirasi saya untuk membuat lukisan. Seperti itu, Mbak. Ah, baik. Terus, bisa Mbak ceritakan gimana proses kreatif Mbak dari awal hingga, menjadi sebuah lukisan yang selesai? Pertama-tama sih saya cari ide dulu. Tapi kadang ide itu muncul tiba-tiba. Jadi mungkin secara tiba-tiba saya masih nulisnya di notes gitu loh, di notes HP atau enggak kalau emang bertujuan pengen buat lukisan, saya cari inspirasi dulu, baik di daerah di sekitar saya ataupun di HP gitu kan. Lanjut, habis dari itu eh saya biasanya nulisin beberapa kisah gitu untuk dilukiskan di kanvas. Jadi dalam lukisan tersebut ada kisahnya, ada arti tersendiri gitu. Iya. Terus Dan habis material terus material dan teknik apa yang paling sering Mbak gunakan dalam melukis? kalau materialnya saya lebih punya ke basic cat ya, kayak cat sama kuas. Jadi untuk lukisan naturalisme saya biasanya pakai cat dan kuas. Ya. Selanjutnya pertanyaan saya terkait manajemen pengelolaannya. Jadi apakah Mbak ini punya tim atau asisten yang membantu dalam memanajemen studio atau mempromosikan karyanya? Kalau untuk saat ini masih belum ada sih. Saya masih independen banget, apa-apa dikerjain sendiri. Soalnya saya tipe orang yang kalau udah lukis ya udah dari tangan saya. Mungkin suatu saat kalau udah banyak orderan, mungkin saya butuhkan karyawan. Tapi untuk saat ini masih sendiri dulu dan masih belum butuh karyawan. Ya, jadi masih independen ya, Mbak. Independent woman banget. Selanjutnya, bagaimana Mbak mengelola keuangan terkait dengan pembelian material, penjualan karya, dan pameran? Kalau tentang pengolahan keuangan, eh, tidak terlalu rumit sih. Dalam seni, modal dalam bentuk uang mungkin hanya 20% dari harga jual produknya. Jadi saya hanya menyisihkan sebagian kecil pendapatan untuk membeli alat-alat lukis. Jadi sebagian besar uang tuh masuk ke biaya hidup saya aja. Soalnya kalau cat atau kuas kan dalam jangka panjang ya. Jadi nggak Hmm. yang terus-terusan beli gitu loh. Ya, lalu seperti apa proses Mbak itu untuk menentukan harga dari setiap karya lukisnya? Kalau menentukan harga dari lukisan biasanya dari ukuran lukisan. Kalau ukurannya gede, maka eh, harga yang saya cantumin tuh juga agak agak mahal gitu ya. Dan juga dari catnya. Kalau emang klien minta cat yang cat minyak, jadi saya ngasih harga yang agak mahal. Kalau cuman cat air biasa, standar lah. Ya. Terus apa saja tantangan utama yang Mbak hadapi dalam mengelola bisnis dalam karir seni lukis ini? Kalau dari tantangan utamanya yaitu eh,
saya mikir bagaimana sih lukisan ini bisa ada pembelinya, gimana sih untuk zaman sekarang lukisan saya bisa terkenal dan teknik apa sih saya menjual lukisan ini agar cepat laku gitu aja sih. Soalnya kan kadang ada banyak orang yang kurang kurang apa ya kurang senang tentang seni gitu, kayak masih dipandang sebelah mata. Jadinya orang-orang sekitar masih kurang akan lukisan yang saya buat seperti itu. Ya. Selanjutnya terkait dengan pemasaran dan promosinya, bagaimana cara Mbak memasarkan karya seninya? Apakah melalui galeri, pameran, atau platform online? Kalau sekarang saya lebih promosi online kayak pembuatan Instagram yang khusus tentang karya seni saya dan juga dari TikTok. Kalau dulu masih lewat pameran ya, jadi banyak banyak eh, orang-orang yang order. Tapi sekarang kan udah makin canggih tuh, perkembangan udah makin canggih. Jadinya udah beralih ke medsos aja. Ya. Lalu seberapa penting peran media sosial dalam promosi karyanya Mbak dan platform apa yang menurut Mbak paling efektif? Kalau menurut saya sangat penting banget ya. Karena emang orang-orang sekarang kan udah sebagian besar mungkin udah semua udah menggunakan media sosial. Jadinya sangat penting karena juga sangat menjangkau orang-orang yang jauh kan. Jadi apa ya penting banget lah dan juga nggak mengeluarkan modal kalau kalau pameran kan masih mengeluarkan modal tuh kayak standnya kayak ini tuh masih ngeluarin modal. Kalau di medsos tuh udah tanpa uang sepeser pun kita bisa mempromosikannya ke luar ke mancanegara seperti itu. Media yang paling efektif menurut saya untuk saat ini TikTok karena apa ya TikTok sama Instagram sih. Di Instagram bisa memperluas jaringan aja dan juga eh, dari banyaknya following jadinya juga banyak yang tahu tentang lukisan saya habis itu mereka nge-order deh gitu. Ya. Sekarang dua pertanyaan terakhir nih. Jadi apa saran yang mau Mbak sampaikan untuk para seniman muda yang juga ingin memulai karir di dunia seni lukis? Kalau saran dari saya perbanyak ide. Kalau emang udah ada sedikit ide yang muncul di otak mending langsung tulis aja karena kadang ide tuh nggak selalu ada di waktu yang tepat gitu loh. Jadi, untuk para pelukis muda, kalian banyak-banyak cari referensi di luar sana. Suka lihat pameran, karena dari pameran tersebut kita tahu kan, basic mana nih yang cocok buat diri sendiri. Dan banyak-banyak latihan juga, karena itu penting banget. Sama satu lagi, kalau emang udah basicnya di lukisan otonomi atau enggak ya anatomi tubuh atau perhewanan mending difokusin ke situ aja soalnya buat aku sendiri untuk fokus ke banyak apa ya lukisan tuh masih belum bisa mungkin udah bisa ya dari yang udah seniman yang udah suhu-suhu tapi untuk pemula mending difokusin ke satu ini aja sukaan. Terakhir, apa ada pesan khusus yang ingin Mbak sampaikan kepada penonton dari wawancara kita kali ini yang mungkin tertarik dengan karya seni lukis yang Mbak buat? Pesan khusus untuk kalian semua yang melihat ini jangan lupa bisa kunjungi IG seni saya yaitu Sanskara Aruna. Di sana banyak lukisan-lukisan saya yang udah saya ini ya dipromosiin dan jangan lupa kalau emang kalian berminat DM saya dan langsung dibeli. Baik, jadi karena semua pertanyaannya sudah terjawab,
Terima kasih banyak untuk waktunya. Iya. Kalau begitu, sesi wawancara kita kali ini kita tutup ya. Saya Ya, juga terima mohon kasih maaf banyak ya. jika ya, saya juga mohon maaf jika ada banyak salah kata dan penyampaian kepada Mbak. Makasih banyak juga Kakak Anggita.